You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa dalam surga, terima kasih banyak untuk kesempatan persiapan yang Tuhan berikan. Kami rindu ya Tuhan, sebelum kami melayani, Tuhan terlebih dahulu menyiapkan kami, menolong kami memahami setiap materi dan juga bisa memikirkan bagaimana menyampaikannya dengan baik. Kami berdoa agar kiranya kerinduan kami untuk semakin banyak anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh dalam iman mereka, maka mereka membutuhkan pengajaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan sekali lagi berkenan memakai kami menjadi saluran berkat untuk anak-anak yang kami layani. Berkati semua kami yang sudah berkumpul maupun juga yang mungkin menyusul atau mendengarkan rekaman. Tuhan tolong agar kiranya kami boleh makin memahami apa yang menjadi materi untuk kami sampaikan. Kami bersyukur menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang menolong, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat. Ini sudah siang ya. Selamat siang kakak-kakak semua. Wah sorry ini ya, baru selesai langsung digas lagi nih ya. Baik, tapi kita ambil waktu sebentar untuk mempersiapkan materi ini. Kali ini ayatnya cukup panjang, jadi saya tidak akan membaca ayatnya, tapi silakan teman-teman nanti kalau bisa lihat panduan. Ini kan berarti dari kitab Kejadian pasal yang ke-31 sampai pasal 33. Jadi lengkap lah itu ya. Kisah sebenarnya bagaimana kita melihat kehidupan atau bagaimana diceritakan tentang Yakub dan Esau ya. Jadi saya sangat berharap kita bisa nanti membaca. Tentunya sesuai dengan materi ini ada bagian yang akan kita soroti lebih detail. Jadi tidak semua hal akan kita angkat secara detail. Karena sebagaimana cerita, saya pikir kalau guru sekolah minggu sudah hafal kali ya cerita-cerita yang ada di Perjanjian Lama. Makanya kalau saya coba biasanya pakai gambar gitu ya. Kalau ada gambar akan menolong. Ini gambarnya saya coba cari-cari aja begitu ya. Ada satu bagian dari Free Bible Images. Dia mengcapture ya. Tentu nggak semua. Dia capture Genesis 25. Kejadian 25 sampai kejadian 33. Nah, yang kita akan sama-sama fokuskan nanti 31 sampai 33. Jadi kalau ada Alkitab di samping, boleh disiapkan juga. Saya tidak akan mengajak baca ayat detail. Nanti ayat-ayat yang saya pikir penting sudah saya tulis di slide kita. Tentunya persiapan ini tidak semuanya harus kita bagikan, karena anak-anak dalam keterbatasan mereka mungkin membutuhkan inti dari ceritanya. Tapi sebagai pembimbing, guru, kita perlu memahami kisah Esau dan Yakub. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan memberikan kepada Ishak dan Ribka ya, dua anak, Esau dan Yakub. Dan bagaimana cerita yang sangat kita ingat adalah Esau menjual hak kesulungannya ya, demi ditukar sama kacang merah begitu ya. Nah lalu kita lihat kemudian bapaknya Ishak minta untuk membuatkan ini ya, sup begitu untuk memberkati Esau. Namun kemudian Ribka, nah ini ibu yang pro anak yang bungsu, nah secara sederhana menolong. Dan akhirnya kemudian singkat cerita, dalam matanya yang rabun, malah yang diberkati adalah Yakub. Ketika Esau pulang, udah marah banget begitu ya. Ternyata tidak ada lagi berkat yang tersisa untuk dia. Ada bagian yang disampaikan Ishak waktu itu, tetapi hak kesulungan itu sudah diberikan kepada Yakub. Lalu ceritanya bergerak cepat. Dan kita lihat misalnya di Kejadian 28 ayat 10 dikatakan maka Yakub berangkat ya, atas nasihatnya Ribka, dia lari ke Beersheba ya.
Dari Bersheba dia lari ke Haran. Dia pergi ke Haran dan tinggal di sana. Nah, dalam perjalanan ini juga ya, dia ketemu Tuhan di Betel. Dan kemudian kalau kita lihat singkat cerita, dia sampai di Haran, dia di rumah Laban, lalu kemudian menikah ya dengan Lea dan juga Rahel. Jadi kalau kita perhatikan, ini peristiwa yang panjang. Jadi sebenarnya Yakub dalam pelarian karena sebuah tindakan yang dia lakukan, dan kemudian tindakan itu membawa konsekuensi ya. Konsekuensinya adalah dia harus lari. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini bagian yang akan mengantar kita ke materi yang kita pahami. Yakub telah mengalami 14 tahun masa sulit. Masih ingat ya? 7 tahun. Taunya ditipu dia sama Laban, dikasihnya Lea. Dia kerja lagi 7 tahun ya, sehingga totalnya 14 tahun ya. Kerja keras tanpa upah. Sesudah 14 tahun, Yakub jadi pekerja keras berintegritas. Nah, barulah dibukakan bahwa selama itu Allah terus-menerus menyertai dia. Nah, ini sedikit insight aja yang bisa kita juga pahami ya. Karena cerita ini kan bukan hanya buat adik-adik sekolah minggu, buat kita juga ya. Penyertaan dan berkat Allah paling berharga adalah berbagai pelajaran yang harus Yakub terima, yang berpengaruh pada perubahan drastis dalam karakter dan dalam tindak tanduknya. Seringkali disertai Allah bukan hanya bicara saya memperoleh berkat materi ya. Dalam rencana Allah, berkat sesungguhnya adalah relasi dengan Allah itu. Jadi bukan sekadar moral, wah Allah baik sama saya, bukan sekadar dapat materi, tetapi kita makin mengenal siapa Allah dan kita makin diubahkan seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, saya pikir itu juga kalau kita sendiri juga punya pergumulan hidup yang mungkin tidak mudah. Kadang-kadang kita bertanya, di mana Tuhan? 14 tahun diperlakukan tidak adil begitu. Walaupun akhirnya dia dapat, yaitu dia menikah sama Rahel. Tapi tentu itu pasti tidak mudah. Yakub mungkin saja bertanya, di manakah Allah? Tetapi berkat sekali lagi adalah relasi dengan Allah yang transformatif dan mengubahkan. Setelah 14 tahun berlalu, nah barulah kita masuk ini ya. Kamu diperlakukan tidak adil oleh mertuanya, lalu mertuanya juga makin hari makin kesel kayaknya dengan Yakub dan keberhasilan yang dia miliki, dengan ternak yang bertambah banyak dan seterusnya. Nanti kalau baca pasal yang ke-30, bagaimana mereka bikin perjanjian, pokoknya dilakukan segala macam, kelihatan lah ya. Yakub itu kita tahu penipu kan ya, tapi ternyata ditipu lagi dia sama Laban juga, ditriki gitu ya. Tipu muslihatnya luar biasa. Laban ini nggak mau kalah begitu ya. Nah, sehingga pasal 31, salah satu bagian pertama yang penting adalah lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub. Jadi setelah 14 tahun pergumulan yang sulit, maka Tuhan menyatakan lebih clear sekarang. Apa yang jadi panggilan Tuhan? Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Nah, titik berangkat cerita yang ada dalam bahan kita mulai dari sini. Tuhan memanggil untuk Yakub kembali. Lalu kemudian ketika dia cerita sama istrinya, sama Rahel dan Lea, nah dalam ceritanya di pasal 31 ayat 13, kemudian dia menceritakan perjumpaannya dengan Allah di Betel, di mana Allah mengatakan, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau pergi dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Apa yang muncul di pikiran kita? Maka tentunya ini adalah perintah atau ini adalah panggilan ya. Kalau saya senang dengan istilah panggilan Allah buat Yakub. Tetapi pasti banyak konsekuensinya, ya. Konsekuensinya 2. Di saat dia harus keluar dari Haran, dari lingkungannya Laban, gimana cara keluarnya ya? Karena paling tidak dia juga sudah terikat dengan menikah juga dengan kedua anak Laban, perempuan. Tetapi waktu nanti sampai di daerah
Yehuda dan sekitarnya, dia juga harus berhadapan dengan abangnya Esau yang justru dulu dia lari karena Esau. Jadi memang nggak mudah ya, pilihan yang harus dibuat oleh Yakub. Jadi teman-teman, sebenarnya di sini titik ceritanya, khususnya bahan yang kita pakai mengarahkan kita untuk melihat bahwa jalan yang akan dilewati ya, itu adalah jalan Tuhan yang terbaik. Tuhan memanggil dan kemudian Yakub harus merespon. Dan waktu dia harus merespon, nah terlihatlah tidak mudah. Nah, teman-teman, saya coba lanjutkan. Di sini kalau lihat ceritanya, Allah, saya pakai istilah membela Yakub. Allah menampakkan diri kepada Laban. Jadi waktu mereka udah jalan keluar gitu ya, lari, menampakkan diri kepada Laban, memberi peringatan keras agar tidak bersikap macam-macam dan mengucapkan perkataan yang tidak pantas kepada Yakub. Tapi nampaknya peringatan keras ini harus Allah tegaskan karena Laban ini tipe yang batu banget ya, yang keras, dan bahkan sesudah itu pun kalau kita lihat kalimatnya, dia masih ngomong seenaknya seperti itu. Bahkan sesudah mendapat peringatan pun, semua tuduhan yang ia lancarkan kepada Yakub masih terasa menekan. Ya, jadi kalau kita lihat percakapan Yakub itu kayak udah lama nahan-nahan nih keluar semua ya. Nah, di bagian itu dia cerita lah, kamu lakukan ini selama sekian tahun sama aku, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi nanti perhatikan kalau kita baca bahwa di dalam kalimat-kalimat Yakub waktu dia menghadapi Laban, tersirat bahwa ini semua kalau dia bisa bertahan itu karena tangan kemurahan Allah. Ada 3 tuduhan yang Laban berikan. Yakub melarikan diri. Kedua, ia lari diam-diam. Tersirat bahwa Yakub dianggap melarikan harta yang masih dianggap milik Laban. Yang ketiga, Yakub dikatakan mencuri sesembahan. Semua tuduhan itu tidak benar, kecuali yang ketiga. Tetapi yang mencuri pun itu, ingat ya, sesembahan itu dicuri oleh Rahel ya, terafim itu. Nah, kita tidak melanjutkan ceritanya lebih jauh, tapi singkatnya memang kalau kita perhatikan, akhirnya mereka bikin perjanjian ya, Yakub sama Laban. Dan perjanjian itu intinya adalah oke, sekarang kita mendirikan tugu ini, kita tidak akan melanggar batas. Maksudnya kita tidak akan saling melukai. Oke? Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita perhatikan dalam pasal 32. Jadi 31 udah selesai, kita masuk ke 32. Nah, di dalam pasal yang ke-32 kita bertemu bagaimana kembali lagi Yakub bergumul gitu ya. Nah, ada satu, ini banyak tafsiran ya, tapi saya pikir salah satu yang menarik saya coba bagikan buat kita ya. 14 tahun Allah itu mengikuti Yakub, kalau boleh pakai istilah itu ya. Tetapi sampai detik genting itu, belum juga keluar pengakuan Yakub bahwa Allah, kakek dan ayahnya adalah juga Allahnya secara pribadi. Nanti teman-teman bisa lihat sebenarnya di pasal 30, kalau saya nggak salah ingat di pasal 30 di bagian akhir begitu ya. Ada kalimat yang dia bersumpah atau dia mengingat Allah ayahnya. Allahnya Ishak, Allahnya Abraham, tapi belum menjadi Allahnya. Jadi kalau kita perhatikan, justru kelihatan dengan indah ya, Allah mengejar Yakub dan menunggu sampai pengakuan ini lahir. Dan ini adalah tanda relasi sedang terjalin. Jadi kalau kita perhatikan ketika dia bergumul dengan, dikatakan dengan malaikat Tuhan lah, atau orang yang menampakkan diri, tapi kelihatan sampai fajarnya. Kalau kita lihat ceritanya, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Ini pasal 32 ya. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, di sini orang menyimpulkan ya, ini adalah teofani ya, gambaran Allah yang muncul dalam bentuk fisik yang bisa dilihat. Ya, di dalam perjanjian lama beberapa kali muncul yang namanya teofani. Jadi ini siapa sebenarnya? Ini manusia biasa kah atau Allah kah? Kenapa kalau manusia biasa Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Siapakah yang dimaksud? Sehingga para penafsir Alkitab lebih setuju ini adalah teofani ya, penampakan Allah dalam bentuk fisik yang kelihatan.
Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Wah, pusing kita, ha? Melawan Allah malah menang begitu ya. Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Nah, perhatikan penghayatan Yakub. Sebab katanya, "Aku telah melihat Allah." Jadi dia menghayati itu Allah. Berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, ini buat kita yang mungkin pengen tahu apa sih maksudnya begitu ya. Ini beberapa penafsiran yang bisa menolong. Bagaimana mungkin seseorang yang bergumul dengan Allah bisa memperoleh kemenangan? Nah, kalau kita perhatikan nanti di kitab Hosea, Hosea 12 ayat 4 dan 5, Hosea mengatakan bahwa Yakub dapat menang dalam pergumulannya dengan Allah bukan melalui kekuatan yang dimilikinya, tetapi dengan menangis dan memohon belas kasihan. Karena ingat, waktu itu dia sudah keluar dari Laban. Asik nih, udah bebas dari bapak mertua yang sangat diktator begitu ya. Tetapi dia harus menemukan lagi satu tantangan baru menghadapi Esau. Makanya dia minta kepada Allah dalam perjumpaan ini ya. Nah, di sini dikatakan bukan kekuatannya Yakub, tetapi dengan menangis dan memohon belas kasihan. Inilah kunci kemenangan Yakub dalam pergumulannya dengan Allah. Dari pergumulan sengit untuk memohon berkat dari Tuhanlah Yakub mendapatkan nama barunya Israel. Nah, penafsir lain memberikan keterangan begini. Yakub perlu diubah dari mengandalkan kekuatan otot dan akal. Nanti kita lihat habis ini ya. Ternyata dalam persiapan menghadapi abangnya Esau itu muncul banyak hal ya. Muncul banyak hal, nanti bikin ini, strateginya ini. Tapi intinya sih Yakub maunya aman ya. Nah, makanya pergumulan ini menjadi kunci penting sebenarnya dalam kisah ini. Yakub perlu diubah dari mengandalkan kekuatan otot dan akal, jadi sekarang bergantung kepada anugerah dan berkat Allah. Jika ia yang penuh dosa sanggup bergulat dengan Allah, tentulah karena secara misterius Allah yang melawan dia juga, yang membantu dia bertahan ya. Jadi jangan pikir, kisah ini manusia bisa dong mengalahkan Allah ya. Dia bisa bertahan, dari mana kekuatannya? Dari Allah juga. Nah, kini Yakub tidak lagi mengandalkan keahlian seorang manusia berdosa dengan mengatur tipu daya. Ia memohon Allah sendiri memberkatinya. Apa artinya? Berarti sekarang dia minta, "Tuhan pimpin aku. Bukan lagi aku dengan pikiranku sendiri." Dalam pergumulan doa yang serius dan akhirnya membuat otot dan akalnya takluk, ia akhirnya sanggup memahami hakikat berkat dalam hidup. Dan saat itu ia diubah Allah menjadi Israel. Sebenarnya apa yang kita perhatikan dalam hal ini semua kan digenapkan kalau kita lihat jauh ke depan adalah di dalam Kristus. Seorang teolog, Sinclair Ferguson, dia bilang kalau kita mengkhotbahkan perjanjian lama, kita harus bisa lihat Kristusnya juga ya. Makanya dia menulis buku Preaching Christ from the Old Testament. Nah, kira-kira dia kasih kalimat begini tentang Yakub. Yesus itu, nah ini atasnya bahasa Inggris ya. Yesus itu adalah penggenapan yang sempurna dari Yakub ya. Yesus adalah Yakub yang sejati dan lebih baik dari Yakub di PL ya. Yang bergumul dan menerima hukuman keadilan yang pantas kita dapatkan. Sehingga kita seperti Yakub hanya menerima luka anugerah untuk membangunkan kita dan mendisiplinkan kita. Jadi justru kita menikmati anugerah Allah. Bagaimana akal dan otot itu bekerja sebelum Yakub ketemu Tuhan ya? Nah ini kira-kira gambarannya kan Yakub takut nih ketemu Esau. Kali ini Yakub berdoa mohon penyertaan Tuhan. Tapi rasa takut itu membuat Yakub memikirkan berbagai jalan yang menurutnya akan membuatnya aman ya. Namun apakah jalan Yakub adalah jalan Tuhan? Apa aja jalannya? Pertama, dia bagi rombongan jadi dua karena takut ya.
Kalau kita lihat di pasal 32, dia suruh orang datang dulu memohon belas kasihan, lalu kemudian orang itu balik. Wah, Esau sekarang datang sama 400 orang. Waduh, dia udah mulai ketakutan. Apa yang muncul di pikirannya? Bagi dua rombongannya. Sehingga kalau yang satu hancur, satunya masih ada gitu ya. Nah, tapi ayat 9, Yakub berdoa kepada Tuhan. Ayat 16 masih kepikir ya. Dia atur pasukannya, dia bersembunyi di belakang rombongan budaknya. Di ayat 13-20 dia bahkan mencoba berdamai, memberi persembahan kepada Esau. Esau juga sampai bingung gitu ya, ngapain lo gitu ya. Nah, tapi titik baliknya di sini ya. Ketika Yakub bertemu dengan Allah di Peniel tadi. Dan apa responnya? Lihat pasal 33. Pasal 33 bukan lagi otot dan akal yang bekerja, tetapi kesadaran anugerah Allah, walaupun mungkin dia masih takut ya. Tapi Yakub mengubah strateginya. Jadi dari awalnya menyuruh keluarga duluan, jadi di belakang ya. Yakub berubah jadi berani, teman-teman. Dan kelihatan jelas ya. Ketakutannya nggak beralasan, karena Tuhan bekerja di luar yang Yakub pikirkan. Kejadian 33 ayat 4, maka Esau malah mendekap Yakub. Ketakutan Yakub tidak terbukti. Dan kalau kita lihat, nah ini ya, indahnya pada akhirnya. Cerita ini mau mengangkat apa? Kita bisa melihat jalan Tuhan yang mengubahkan Yakub, sehingga ia mau kembali mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Di balik semua ini, Tuhan ternyata telah mengubah Esau, sehingga tidak lagi marah kepada Yakub. Tetapi Yakub tidak akan pernah tahu bahwa Esau sudah mengampuninya bila ia tidak terlebih dahulu minta maaf. Jadi bagian Yakub adalah meminta maaf. Jadi kalau kita simpulkan cerita ini, kalau khususnya dalam pembahasan tema kali ini, jalan Tuhan yang terbaik. Perhatikan teman-teman ya. Yang pertama, Tuhan memanggil Yakub kembali. Tetapi Yakub dalam ketakutannya punya berbagai macam jalan yang dia pikirkan, tetapi bukan itu jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan adalah lakukan. Kalau kamu salah ya minta maaf. Tapi nanti aku diginiin. Ya minta maaf dulu. Waktu kamu minta maaf, responnya ya Tuhan bisa jadi ternyata sudah intervensi duluan. Nah, ini yang kita mau sampaikan kepada adik-adik kita. Bahwa ingatlah Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana, dan Tuhan mau kita menggenapkan itu. Tuhan mau kita mencapai itu, tetapi di sini ada pilihan-pilihan yang harus dibuat. Secara khusus saya menyimpulkannya begini ya. Melalui Kejadian 31-33 kita belajar pentingnya pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, setelah percaya butuh taat ya. Dan sadar bahwa setiap pilihan yang kita ambil pasti memiliki konsekuensi. Nah, kalimat kunci yang saya coba simpulkan begini. Sebagai orang percaya, kita perlu meyakini janji-janji Allah dan berjuang menggenapkannya dengan cara-cara, dengan jalan yang sesuai kehendak Allah. Apakah cara yang Yakub pilih sesuai kehendak Allah? Dia ngumpet, dia maunya aman, tenang, tapi sebenarnya ya dia konsekuensinya udah nipu, ya udah minta maaf, selesai kan? Dan di dalam minta maaf banyak respon yang mungkin terjadi, dan justru Tuhan sudah bekerja mendahului bahwa Tuhan mengubahkan hati Esau. Nah, ini yang perlu kita ajarkan ke anak-anak, bahwa percaya janji Tuhan, taat ikuti kehendak Tuhan. Dalam cerita, di dalam bahan saya lihat ada cerita tentang dua sahabat gitu ya, yang kemudian satu ngerusakin atau ngotorin bonekanya, tapi kemudian ya dia harusnya minta maaf begitu, tapi dia takut, tapi akhirnya dia minta maaf juga, dan ternyata bonekanya sudah di laundry sama mamanya begitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita harus berani untuk menghadapi setiap konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Dan kalau kita yakin itu kehendak Allah, maka kita pun percaya bahwa Allah sanggup. Tapi poinnya gitu ya, jangan mencari masalah
Atau jangan menyelesaikan masalah dengan masalah ya. Saya selalu ingat Pegadaian itu ya. Katanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi manusia berdosa kita sering kali begitu. Kita mau nyelesain masalah, tapi sebenarnya di dalamnya kita mau lari dari tanggung jawab. Kita maunya begitu ya, kalau anak-anak siswa suka gitu ya, pengennya, aduh kalau belajarnya udah nggak bener belajarnya gara-gara nonton anime, nonton drama Korea, atau mungkin main gitu ya. Pengennya apa? Mungkin ini kepengenan kita waktu kecil ya. Aduh Tuhan, mudah-mudahan gurunya buta. Tiba-tiba nanti semua nilainya jadi 10 begitu ya. Itu kan pengennya begitu. Jadi kadang-kadang pengharapan-pengharapan Kristiani waktu diterapkan dalam keseharian bisa jadi kita eskapis dari tanggung jawab. Aduh Tuhan capek, banyak banget pinjaman. Saya punya teman gitu ya, terjebak pinjaman online sehingga kerinduannya apa teman-teman? Yesus datanglah segera gitu ya. Selesailah sudah susah dan lelah begitu. Tapi ada konsekuensi, kita mesti ambil tanggung jawab. Jadi akhirnya ketika dia bilang, waktu itu tanya, kamu pinjol? Iya, terjebak Kak pinjaman online. Saya bilang berapa? Dia bilang iya, satu pinjol sekitar 1 juta. Pinjol tuh ternyata nggak mahal-mahal amat gitu ya. Maksudnya paling satu pinjol tuh cuman boleh minjem pakai maksimal sejuta gitu ya. Tapi saya bilang kenapa kamu bisa terjebak? Iya Kak, saya 15 pinjol 15 juta lebih gitu ya. Wow. Dan akhirnya bingung gitu. Gimana Kak, mau bunuh diri? Ya kok bunuh diri? Akhirnya ya sudah, mana gajimu? Kita kontak, nanti potong dari gajimu tiap bulan. Pokoknya kita bayarin dulu, kita tolongin dan segala macam. Ada cara-cara. Ternyata waktu ketemu, ada teman-teman yang mau ngebantu kok gitu ya. Jangan bunuh diri. Iya, karena itu paling gampang. Kita selalu maunya. Nah, jadi gini. Kita yakin Tuhan mau, tetapi ternyata waktu menjalaninya ada pilihan-pilihan. Saya nggak mau nyontek, maka ada pilihan ya. Berarti belajar lebih keras. Jadi pilihannya misalnya ngajarin temen di luar kelas. Jadi pilihan-pilihan itu bukan membuat kita jadi lebih malas, tapi sebenarnya jadi lebih baik gitu ya. Dan itu juga berkat Tuhan ya, Tuhan mengubahkan kita. Sedikit kalau kita mau angkat, saya nggak tahu ya, karena bahannya tidak terlalu mengangkat, tapi disinggung begitu ya. Tentang the power of forgiveness. Nah mungkin bagian terakhir saya coba highlight aja. Saya nggak tahu teman-teman mana yang terbaik di kelas nanti sesuai dengan tingkatan usia. Kalau memang sanggup bisa lebih jauh, berarti 2 topik kan, ada sedikit forgiveness-nya gitu ya. Karena jalan yang dipilih, ya forgiveness itu kelihatan jelas di bagian ini ya. Nah, mengampuni itu merupakan salah satu kualitas orang Kristen paling penting. Satu ayat yang sering kali dikutip dari Perjanjian Baru ini, Kolose 3. Bagi Paulus, mengampuni ini bukan saran. It's not a suggestion. Ini sebuah perintah. Ampunilah. Lalu kenapa ampunilah? Kalimat berikutnya, seorang akan yang lain. Jadi, sebenarnya di sini terlihat jelas bahwa yang namanya kita manusia, setiap saat ada interaksi satu sama lain, hasil interaksinya bisa 2. Mungkin positif, mungkin negatif. Maka hasil interaksi yang negatif dapat menimbulkan, nah ini ya, salah paham, sakit hati, marah, perkelahian, dan bisa berakhir pada dendam. Nah teman-teman, memang seringkali yang menyakiti kita itu adalah orang-orang yang dekat sama kita. Ya mungkin walaupun kita tahu begitu ya, kondisi dunia sekarang ini, tapi contohnya lah. Siapa yang minggu lalu disakiti oleh Presiden Joe Biden? Nggak ada kita disakitin Joe Biden minggu lalu. Yang nyakitin kita suami kita, istri kita, anak kita, teman kerja kita, teman pelayanan di gereja, sesama guru sekolah minggu. Jadi kedekatan itu akan menimbulkan ya, baik interaksi positif maupun negatif. Dan seringkali ketika itu sakit banget, maka pertanyaan ini, how can I forgive when it hurt so much? Tapi buat kita orang Kristen, panggilan ini disertai dengan teladan. Perhatikan, perintah ini, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Tidak mudah minta maaf, tapi kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita telah diampuni, pengampunan telah diberikan. Karena itu, forgiveness can transform our relationship with God, with others, and even with ourselves. Sebenarnya nggak mudah mengampuni, kenapa? Ini secara sederhana begini. Mengampuni itu membuat kita yang menanggung harga dari apa yang kita ampuni. Saya ulangi. Pengampunan itu membuat kita yang menanggung harganya. Contoh, ada orang pinjam duit sama kita ya. Lalu dia pinjam misalnya 10 juta. Terus dia nggak balikin. Terus kita tanda kutip mengampuni. Ya udahlah, saya ampuni. Berarti 10 jutanya nggak balik kan? 10 jutanya hilang, harusnya itu balik. Jadi siapa yang menanggung kerugiannya? Ya kita yang punya 10 juta itu. Makanya seringkali pengampunan nggak mudah karena harganya itu kita yang tanggung. Nah pertanyaannya, kita siap nggak mengampuni? Kadang-kadang nggak mudah. Ya, ini bukan cuma sulit ya, bahasa Inggrisnya sulit ya. Saking susahnya orang mengampuni ya. Nah, bagaimana mengampuni? Saya pikir ini butuh waktu. Di Alkitab pun kita tahu ya, 14 tahun masih menyisakan ketakutan kepada Yakub. Dan juga tidak bisa menerka bagaimana perasaannya Esau. Nah, salah satu cara terbaik untuk mengampuni yaitu mulai mendoakan dan mengasihi orang yang menyakiti kita. Karena pengampunan itu terjadi karena kita merasa disakiti, dilukai, sehingga kita yang harusnya membebaskan, melepaskan pengampunan itu. Mulainya dari mana? Saya pikir sih ikut teladan Yesus ya. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah sesamamu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Nah, saya pakai prinsipnya ini. Mendoakan dan mengasihi orang yang menyakiti kita. Mudah? Tidak. Karena itu salah satu yang perlu kita alami, kita harus bertumbuh. Dengan kita bertumbuh, makin serupa Kristus. Masih ingat tadi? Ampunilah sama seperti Kristus telah mengampuni kamu. Semakin kita melihat salib Kristus, semakin kita juga ditolong untuk belajar serupa dengan Kristus. Nah, yang terakhir yang perlu kita hayati adalah begini. Apa bedanya pengampunan dan rekonsiliasi? Nah, di dalam Alkitab, pengampunan itu dibedakan dengan rekonsiliasi. Pengampunan tidak sama dengan rekonsiliasi. Artinya apa? Karena rekonsiliasi itu berhubungan baik kembali dan menjalin hubungan baik. Rekonsiliasi selalu terjadi dua arah antara kita dan orang lain. Nah, Yakub dan Esau terjadi rekonsiliasi. Sedangkan namanya pengampunan tidak harus dua arah. Contoh, ya, ada satu anak dia benci sekali sama mamanya. Lalu kemudian mamanya minta maaf berkali-kali, tidak dia maafkan ya. Ini kisahnya karena mamanya ini waktu muda hamil di luar nikah, melahirkan anak ini, suaminya nggak ada yang bertanggung jawab. Dalam proses dia, waktu dia hamil, dia sempat berkali-kali mau menggugurkan kandungan. Minum obat, tidak gugur juga. Akhirnya sudah. Anak ini lahir, perempuan, dengan cacat di tangan dan di kaki. Jadi pertama-tama anak perempuan ini tumbuh sebagai remaja yang minder. Dan ketika itu, satu waktu dia tahu ternyata yang bikin dia sampai cacat begini, mama gua ini. Wow, dia marah sekali. Dan kemudian dia tidak bisa mengampuni mamanya. Mamanya berulang kali minta maaf. Tidak bisa. Mamanya kemudian meninggal dunia. Dan anak ini masih tetap dalam kebencian. Beberapa tahun setelah mamanya meninggal, anak ini ketemu Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan menyentuh hatinya, maka salah satu yang dia tahu dia harus lakukan adalah mengampuni mamanya. Ya, bisa? Bisa. Dia bisa mengampuni mamanya, karena kan dia yang sakit hati. Jadi ketika dia disentuh oleh Tuhan, dia katakan, aku mengampuni mamaku. Terjadi rekonsiliasi?
Tidak. Mamanya sudah nggak ada. Rekonsiliasi itu dua arah. Pengampunan itu satu arah. Makanya setiap kita bisa mengampuni. Karena itu pilihannya ada pada kita. Tapi tidak semua kita bisa alami rekonsiliasi. Teman-teman mengampuni, kalau yang sana nggak minta maaf juga, nggak merasa salah juga, mungkin kita kayak bohwat ya. Ya ampun, gue kecele banget gitu ya. Tapi bagian kita bisa mengampuni. Tetapi tidak selamanya terjadi rekonsiliasi. Karena itu waktu saya timbang-timbang gitu ya. Di dalam Alkitab, mengampuni itu perintah. Karena itu tergantung kita. Ampunilah. Tetapi untuk rekonsiliasi di Alkitab pakai suggestion. Ya, kalimatnya apa? Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bicara perintah itu pengampunan. Tetapi bicara rekonsiliasi, karena tergantung dua pihak, itu perjuangan ya. Mbok ya coba usahakan. Kalau itu bergantung sama kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, kisah hari ini kisah yang indah karena terjadi rekonsiliasi ya. Jadi saya tutup dengan kalimat ini ya. To err is human. To forgive is divine. Memang bukan natur kita kok mengampuni ya. Hanya karena Tuhan bekerja, Dia telah ampuni kita, maka forgiveness is possible because God acts to take away the sin that make us guilty. Hanya ketika kita pertama-tama menikmati pengampunan Tuhan, kita pun bisa mengampuni sesama. Oke, mungkin itu yang saya bisa bagikan. Saya persilahkan. Kalau mungkin ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan, saya beri waktu. Ya, silakan. Kak Ina. Jadi kalau untuk anak kelas 3-4 aplikasinya yang lebih apa ya? Dimengerti sama anak-anak itu apa ya? Gimana, Kak? Saya melihatnya 3-4 SD. Iya, 3-4 SD ya. Coba angkat hal-hal yang mereka tahu Tuhan mau untuk hidup mereka. Misalnya Tuhan mau kamu jujur. Jadi itu hal-hal yang Tuhan kehendaki. Dan kemudian kita mungkin bisa kasih studi kasus, atau bisa kasih mereka pemahaman begitu ya. Misalnya untuk jujur, bertanggung jawab, berani nggak menghadapi resiko-resiko yang muncul dari hal itu. Kita bisa aja bikin kuis gitu ya. Misalnya kita kasih gitu ya. Ketika ini terjadi kita kasih soal. Terus kemudian kita kasih pilihan jawaban yang di situ nanti kita lihat nih. Banyak milihnya ngeles atau milihnya memikul tanggung jawab meskipun susah. Begitu. Misalnya ketika kamu merusak mainan adik ya, maka apa konsekuensi yang kamu jalan mana yang kamu pilih ya, misalnya gitu ya. Nggak usah kasih tahu tapi ngeganti misalnya, atau kasih tahu lalu dapat hukuman seminggu nggak dapat uang jajan. Maksudnya nanti kita akan menolong mereka melihat bahwa sebenarnya untuk melakukan kebenaran yang mereka tahu itu seringkali jalannya nggak mudah. Nah ini yang saya pikir juga gimana ceritanya ya, mesti kakak-kakak mesti pikirin jembatannya sih, supaya nanti mereka masuk ke dalam ternyata memilih yang benar tetap ada konsekuensinya kok. Kalau seandainya waktu itu Esau marah, ya Yakub harus terima. Memang ceritanya indah ya, karena ternyata 14 tahun Tuhan bekerja. Entah apa ceritanya Esau, tapi Tuhan bekerja dan akhirnya waktu ketemu malah nggak marah-marahan gitu ya. Jadi mungkin itu ide-ide yang mungkin saya bisa kasih kali Kak Ena. Oke. Iya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kalau usia-usia begitu banyak ini kali ya, relasi teman, relasi orang tua, mungkin itu yang bisa kita highlight kalau kita mau buat case study yang baik. Silakan tadi Kak Daniel. Ya, oke. Ada satu lagi sih. Iya. Di Kejadian 31 ayat 41 dibilang, selama 20 tahun ini aku di rumahmu bekerja 14 tahun mendapatkan kedua anak dan 6 tahun untuk ternak. Jadi
Totalnya 20 ya? Iya. Iya, sorry. Tadi yang saya bilang 14 itu yang awalnya itu ya, yang dapat dua istri itu. Ya, sip. Satu lagi, kalau berkaitan dengan yang Yakub bergumul dengan Allah, itu menarik ya. Karena saya lihat bahwa yang bilang Yakub menang itu Tuhan ya. Betul. Jadi kalau Yakub sendiri, dia kan bilangnya, aku melihat Tuhan tapi aku nggak mati gitu kan. Nyawaku tertolong. Jadi kalau bagi Yakub, sebenarnya dia tidak melihat itu sebagai kemenangan ya. Gitu. Tapi kayaknya nih Tuhan yang bilang, kamu Tuhan yang anggap dia menang gitu. Tapi bukan benar-benar menang. Soalnya kalau kan karena kemenangan Yakub kan, kalau mau dibilang menang, buktinya kan dia timpang, terpelecok. Iya. Kalau menang kan nggak terpelecok dong. Tapi Tuhan dengan jadi aku merasa ini ada paradoks yang menarik gitu ya. Tuhan mengizinkan memang kamu dianggap menang, tapi bukan menang beneran loh. Yang menang tetap aku loh sebenarnya gitu. Betul. Thank you. Memang perlu kita soroti karena di sini kan ada narator. Narator menuliskan bahwa dia dikatakan menang, yaitu yang tadi ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut dan sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi narator membuat kita yang membaca sebenarnya bisa menghayati walaupun tidak kelihatan bahwa ini Yakub bilang aku menang begitu ya, tapi narator menghendaki kita belajar apa? Kenapa dia sebut si Yakub menang? Nah, dari poin inilah bilang narator atau orang itu sih, orang itu bukannya itu ya yang bergumul ya. Tapi ini kan dicatat oleh narator. Narator mencatat orang itu mengatakan begitu. Oke. Jadi kalau kita baca narasi Perjanjian Lama tuh selalu ingat ada tokoh, ada narator. Nah, narator ini sudut pandangnya seringkali menjadi hal yang dia mau sampaikan sesuatu sama kita. Tapi menarik nanti lihat Hosea-nya kayak the Bible interprets the Bible, bahwa Hosea pun menegaskan ya bukan menang-menang amat gitu ya, tapi menangnya itu lebih kepada ini kan bukan pertandingan wrestle ya, bukan pertandingan gulat ini ya. Tapi makanya bingung menangnya di mana gitu ya. Terus apalagi tadi yang Kak Daniel bilang kan malah pangkal pahanya terpelecok gitu. Apa menangnya? Ternyata di situ cara lihat menangnya, bahwa dia tuh benar-benar cling on God. Dia nggak mau ngelepasin Tuhan lah, kira-kira gitu. Ya, nah, itu yang menarik. Ada yang lain? Saya nggak tahu kalau lagi online begini gimana kakak-kakak ceritanya pakai apa ya? Pakai rekaman atau Zoom online begini cerita? PowerPoint ya? Pakai PPT dengan segala atraksinya. Oh, begitu ya? Iya. Ya, ini contoh aja ya. Contoh ya. Ya, gitu. Nah, ini bisa nih kayak anak-anak responsif nggak? Tergantung kelasnya. Tergantung kelas sama kebiasaan kelas. Oh, oke. Kalau udah dibiasakan responsif, dia akan responsif. Silakan Kak Arwin toh. Ya, Kak Alex, makasih banget buat insightful sermonnya. Jadi memang kisah ini nggak habis-habis ya. Kalau dikupas selalu ada banyak hal baru kita pelajari tentang forgiveness, reconciliation, tentang berbohong, dan ternyata Yakub ini juga masih berbohong ya pada saat terakhir di tempat rumahnya Laban. Dia pun kabur kan. Iya. Jadi berangkat lari barang segala harta miliknya, berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Saya mau tanya Kak, ini titik baliknya di mana sehingga Yakub benar-benar berubah dari orang yang suka menggunakan akal sendiri dan rajin berbohong menjadi orang yang benar-benar bisa dibilang menjadi namanya Israel. Iya.
Thank you, Kak. Ini mirip kayak kita juga kali ya, menanyakan pengalaman kita masing-masing, titik balik kita di mana gitu. Dan ternyata sesudah titik balik itu, apakah kita nggak pernah bohong lagi ya? Nggak gampang sih ya. Bahkan ada yang menafsirkan. Jadi saya tetap melihat titik baliknya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Baik yang pertama di battle, kayak Tuhan kan introduce, lalu kedua yang berikutnya ini kan di Peniel ini, dia benar-benar bergantung, menyadari bahwa memang yang dia butuhkan adalah Allahnya nenek moyangnya, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Makanya jadi namanya Allah Yakub juga, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Beberapa penafsir bahkan menuliskan setelah ketemu Esau pun mungkin dia nggak terlalu percaya juga. Karena ingat kan, dia bilang apa? Ya udah, pulang dulu. Padahal Esau itu bawa rombongan demi menyambut, yuk pulang bareng. Tapi nampaknya ada yang bilang dia mungkin juga belum percaya-percaya amat gitu. Ya, masih bohong juga. Masih bohong juga. Itu tuh. Jadi memang susah ya. Tapi poin saya adalah gini, ketika sudah bertemu Tuhan, kita sudah punya keyakinan, kita sudah punya kuasa. Khususnya buat kita di Perjanjian Baru ya. Kita sudah punya kuasa untuk tidak bohong. Tapi bukan berarti kita tidak bisa lagi bohong. Karena kita masih mungkin berbohong. Nah, tidak-tidaknya itu kebohongan terakhir yang tercatat. Tapi kalau lihat ini juga ya. Mulai jadi Yusuf ya. Jadi mulai udah Iya. kita diceritain lagi. Tapi ya nggak tahu apa yang teman-teman nanti aplikasikan dari seorang ayah yang pilih kasih seperti Yakub ke Yusuf. Itu juga kan bukan tipikal Allah, bapak yang baik gitu ya. Jadi memang nggak mudah lah. Tapi ada titik baliknya. Sama lah kayak kita ya. Terima Yesus pas di remaja. Bohongnya sampai sekarang masih. Tapi ya itu. Kalau dalam Perjanjian Baru, kita sekarang punya kuasa. Kalau dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba kebenaran yang masih bisa berbuat dosa. Jadi di situ saya pikir penghayatan yang harusnya membedakannya. Nah, makanya kita butuh ini ya. Mungkin gimana juga ya, coba tanya sama adik-adik gitu ya. Apa yang mereka takut? Ini kalau mungkin sudah lumayan besar, coba tanya sama mereka. Apa yang mereka takut? Konsekuensi kalau harus jujur misalnya. Takut nanti nggak dapet ini, nggak dimarahin atau apa. Nah, ketakutan-ketakutan itu yang sebenarnya juga ya sama lah ya. Kalau sampai kita dewasa pun, untuk benar-benar jujur, kadang-kadang ada ketakutan nanti dihakimi, nanti dinilai jelek atau apa. Padahal itu adalah konsekuensi dari semua hal yang kita pilih. Bisa nggak ya kalau misalnya lebih di maksudnya gini, perubahan Yakub yang paling nyata adalah bagaimana walaupun secara tingkah laku sih memang dia kan memang menipu itu sangat mendarah daging ya, karena dari mamahnya, dari omnya itu udah dari bahkan Abraham juga kan udah keluarga yang suka menipu. Jadi memang jadi mungkin lebih ke bagaimana dia melihat Tuhan. Jadi sekarang dia mengakui. Jadi waktu saya lihat di Kejadian 48 nih, di akhir hidup, dia bisa bilang sekarang bahwa Allah itu Allah dia, kurang lebih gitu ya. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, juga Allahnya dia. Saya rasa lebih ke situ ya. Kalau secara tingkah laku Tuhan juga tahu nih orang mah nggak bisa diharapkan berubah gimana gitu ya. Ya, makanya gini ya, evaluasi hidup itu memang jadi gini. Kisah-kisah ini dicatat. Jadi kisah Perjanjian Lama dicatat. Sebenarnya beberapa kisah itu kayak dibiarkan netral untuk pembaca memberikan penilaian. Tidak selamanya narator memberitahu misalnya. Ada kadang-kadang narator bilang, apa yang Daud lakukan jahat di mata Tuhan. Jadi narator sudah mengarahkan, waktu baca ini moodmu harus mood kesel nih. Ini jahat di mata Tuhan. Tapi ada kayak misalnya Salomo punya istri banyak, punya apa. Dia cuman kasih kita ini aja. Informasi. Selebihnya ya kita harus melihat berdasarkan terang firman yang lain. Jadi memang menarik Alkitab kita ya.
Tapi syukur Tuhan kita kayak itu ya. Iya. Kalau dia sering kita pusing nih. Habis. Dan itu ya, perjalanan kita dengan Tuhan itu yang sebenarnya indah. Waktu gagal dipulihkan, terus ada waktunya berhasil, ada gagal. Dan saya pikir, nah ini di Alkitab kalau yang kayak Yakub ini bisa dianggap seperti tokoh bulat. Ini dalam penafsiran narasi. Jadi tidak semua tokoh itu terlihat dua sisinya. Contohnya lah, Daniel. Maaf ya, Kak Daniel ya. Kita nggak lihat jelek-jeleknya Daniel. Nggak ada. Semua bagus Daniel. Dari awal kitabnya sampai akhir Daniel tuh bagus-bagus semua gitu ya. Nah, itu dianggap bukan tokoh bulat. Kalau tokoh bulat itu diceritakan dari dia lebih ini ya. Dia lebih real lah. Lebih utuh. Tapi ya tetap Daniel dari mudanya mungkin juga sangat. Jadi dibanding dosanya kan Daniel juga bukan orang yang nggak berdosa ya. Dibanding dosanya, tapi begitu menonjolnya kebenaran dia. Daud tuh tokoh bulat, ya Daud, Yakub, Abraham ya. Sebenarnya beberapa yang lebih kecil dicatat dari lahir misalnya gitu, itu lebih bisa kita lihat aspek-aspek yang lainnya. Oke, ada lagi? Semoga dapat ide ya. Walaupun nanti gimana ngajarnya, aduh itu pergumulan kakak-kakak lah. Oke, dari Koko Cici lain ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup dalam doa ya. Minta tolong Kak Im, boleh Kak Im tutup dalam doa? Thank you. Oke, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk persiapan yang sudah selesai kami lakukan. Terima kasih untuk Kak Alex Nanlohi yang sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati Kak Alex lebih lagi. Tuhan sertai dan pimpin dia dalam pelayanannya di Perkantas. Juga Tuhan berkati keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami guru-guru sekolah minggu dalam mempersiapkan diri mengajar pada minggu depan. Anugerahkan kepada kami kesehatan dan kekuatan, hikmat kebijaksanaan, juga hati yang peka untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan boleh menyiapkan diri dengan baik, sehingga kami boleh menceritakan kembali firman Tuhan ini kepada adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Thank you, Kak.